Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai standar kompetensi, kompetensi dasar beserta indikator dalam pembuatan RPP. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah pengertian standar kompetensi. Standar kompetensi mata pelajaran adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai setelah siswa mempelajari mata pelajaran tertentu pada jenjang pendidikan tertentu pula. Kemudian selanjutnya pengertian kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dicapai oleh siswa untuk menunjukkan bahwa siswa telah menguasai standar kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itulah, maka kompetensi dasar merupakan penjabaran dari standar kompetensi. Kemudian yang selanjutnya adalah pengertian indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Kemudian setelah mengetahui pengertiannya, kita lanjut untuk mengetahui langkah-langkah pembuatannya. Langkah-langkah pembuatan kompetensi dasar yaitu yang pertama, menjabarkan kompetensi yang dimaksud dengan bertanya kemampuan apa saja yang harus dimiliki siswa agar standar kompetensi dapat dicapai. Jawaban dari pertanyaan tersebut kemudian didaftarkan dengan baik yang menyangkut pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Kemudian langkah yang kedua yaitu tulislah rumusan kompetensi dasarnya. Kemudian yang selanjutnya adalah langkah-langkah penyusunan indikator. Yang pertama yaitu mengkaji karya tersebut untuk mengidentifikasi indikatornya dan rumuskan indikatornya yang dianggap relevan tanpa memikirkan urutannya terlebih dahulu. Juga tentukan indikator-indikator yang relevan dan tuliskan sesuai urutannya. Kemudian yang kedua, kajilah apakah semua indikator tersebut telah mempresentasikan KD-nya. Apabila belum, lakukanlah analisis lanjut untuk menemukan indikator-indikator lain yang kemungkinan belum teridentifikasi. Kemudian yang ketiga, tambahkan indikator lain sebelumnya dan rubahlah rumusan yang kurang tepat dengan lebih akurat dan pertimbangkan urutannya. Kemudian setelah mengetahui langkah-langkah indikatornya, kita juga perlu mengetahui langkah-langkah untuk membuat alokasi waktu pada pembelajaran. Langkah pertama yaitu menghitung jumlah minggu dalam satu semester dengan cara mencatat jumlah minggu setiap bulannya dari Juli sampai dengan Desember untuk semester 1 dan bulan Januari sampai dengan Juni untuk semester kedua. Kemudian langkah yang kedua adalah menghitung jumlah minggu tidak efektif, yaitu analisis jumlah minggu tidak efektif atau minggu yang dijadwalkan untuk kegiatan selain KBM. Langkahnya sama seperti menghitung jumlah minggu setiap bulan. Kemudian selanjutnya langkah ketiga adalah menghitung jumlah minggu efektif atau ME. Minggu efektif diperoleh dari pengurangan jumlah minggu dengan jumlah minggu tidak efektif. Kemudian yang keempat, setelah minggu efektif sudah ditemukan, selanjutnya kita lihat alokasi waktu mata pelajaran atau jam per minggu yang tertera pada struktur kurikulum. Yang kelima yaitu menentukan banyaknya jam efektif atau JE. Banyaknya jam efektif didapatkan dari jumlah minggu efektif dikali jumlah jam mata pelajaran per minggu atau JMP. Lihat struktur pada kurikulum. Kemudian yang keenam yaitu mendistribusikan alokasi waktu per KD. Alokasi waktu per KD didapat dari jam efektif atau JE dibagi sejumlah kompetensi dasar atau KD tiap mata pelajaran dengan pembagian disesuaikan dengan kompleksitas KD. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.